tahun 2018 teman-teman nelayan Manggar ini ada membuat aksi blokade, aksi untuk menuntut persoalan tumpahan batu bara atau ceceran batu bara di wilayah tangkap mereka. Di sana ada aktivitas situsit namanya, PT-nya itu Gunung Bayan Group lah. Ini yang sangat mengganggu. Kenapa teman-teman nelayan di Manggar ini melakukan kegiatan itu, melakukan aksi penolakan. Dan kemarin juga di tengah jalan ini ada usulan kompensasi dari Wawali, bahwa teman-teman nelayan akan diakomodir lah bahasanya, keluhan dan apapun itu, berakhir di kompensasi mesin sebenarnya. Dan itu juga masih sebagian persoalan, tapi teman-teman nelayan sepakat juga ini bukan akhir dari permasalahan ketika ada kompensasi, karena persoalan di perairan itu mereka masih beraktivitas, situsipnya itu dan tongkang-tongkangnya semakin banyak dan semakin tidak beraturan. Itu sangat mengganggu sampai detik ini. Tadi teman-teman nelayan juga bercerita, persoalan tambah semakin sembarangan di laut itu, semakin wilayah tangkapnya itu semakin sempit lah, semakin terganggu terhadap aktivitas ponton-ponton batu bara itu yang melakukan loading bongkar muat. Dan ternyata ketika kita telah di Perda RZBP 3K di Kaltim ini juga wilayah itu juga ditetapkan menjadi kerja-kerja pelabuhan. Walaupun sebelumnya memang itu kewenangan dari Kementerian Perhubungan kan, kayak SOP bahwa itu wilayah kerja-kerja pelabuhan, dan akan dikuatkan dengan rencana Perda ini, begitu Bapak-bapak. Makanya ketika ini belum kita sahkan, kita seyogianya mengusulkan sebagai masyarakat, sebagai pelaku utama di laut ini, kita sebagai nelayan, kita yang mempunyai ruangnya, kita juga seyogianya kita juga mengusulkan. Kemarin sempat Pak Sakiran dan Pak Slamet kita undang juga waktu ada teman-teman LSM lingkungan buat rencana, kita coba mau buat usulan lah seperti apa. Ini kita lagi membuat surat ke Pansus DPRD karena Perda ini sekarang sudah digodok di DPRD Provinsi. Sebentar lagi akan diketok. Kita bersurat untuk kita minta dipertemukan, kita akan dengar pendapat lah di sana. Seperti kalau memang ada kesempatan teman-teman nelayan bisa melakukan, bisa kita ke sana bareng-bareng untuk menyampaikan seperti apa maunya kita. Tapi sebelumnya kita memang harusnya buat materinya, buat bahannya secara tertulis kan, itu lebih menguatkan gimana sih wilayah tangkap kita maunya seperti apa. Sehingga itu kita sudah punya bahan itu sendiri gitu. Mungkin itu Mbak Sugani. Silakan Kak. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jangan tegang-tegang, stres semua kelihatannya. Santai aja Pak. Serius sekali, jangan ngerokok. Saya dari Kiara, nama organisasinya. Beberapa waktu lalu, saya sebenarnya gelisah Pak, karena tahun 2020 nih saya selesai menjabat jadi sekjen. Saya cita-citanya agak aneh sebenarnya. Saya tuh pengen banget jadi nelayan. Walaupun kalau saya nangkap ikan itu selalu nggak pernah dapat nih. Buruk sekali saya, nggak ngerti kenapa. Ya. Sering ikut nelayan, gitu ya. Buruk tapi nggak pernah dapat. Tapi saya pernah dapat ikan tuna, bukan di laut sini. Jadi saya ketika di tengah-tengah bercita-cita menjadi seorang nelayan, ya, saya melihat bahwa kok hari ini negara ini punya satu produk hukum, bahasanya gitu ya. Negara ini sedang menciptakan regulasi yang akan diterapkan di 34 provinsi. Jadi semua provinsi di Indonesia akan punya aturan ini. Tadi sudah disebut oleh Pak Husen, namanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti apa zonasi? Yang kurang lebih cara hitungnya adalah 0 sampai 12 mil negara atau provinsinya akan mengatur peruntukan ruang.
Kalau misalkan ini laut Pak, gitu ya. Ini peruntukan oke ini tadi pelabuhan, ya. Pelabuhan, nanti akan ada pembangunan di situ. Kemudian nanti kalau dia ada zona tambang, maka dia akan masuk pertambangan. Kalau untuk Balikpapan, setauku mungkin Pak Husen yang lebih banyak tahu peruntukan ruangnya. Saya melihat ada tantangan tersendiri lah bahasanya, ya. Karena tadi saya mampir ke mana Pak Husen? Landasan. Itu akan direklamasi. Tentu ini dalam bayangan saya sampai detik ini tidak ada satupun wilayah yang direklamasi itu bisa menguntungkan nelayannya, kecuali kemudian mereka terdampak karena lautnya itu ditimbun oleh pasir. Di sisi lain material pasirnya diambil dari tempat lain. Jadi kami pembangunan lewat reklamasi itu menciptakan kerusakan yang berganda, baik yang ditimbun maupun yang diambil pasirnya. Terpenting sebenarnya Pak dalam konteks peruntukan ruang di zonasi ini. Ketika kita ngomongin reklamasi, Bapak-bapak, reklamasinya ini buat siapa sih? Kan itu penting. Pertanyaannya, apakah ada nama Bapak-bapak di lahan reklamasi? Apakah ada nama saya? Ataukah ini nama orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali yang kemudian dia bisa mengelola tanah ini, ya? Sebenarnya peruntukan ruang ini untuk siapa dan emang sebenarnya butuh nggak sih kita? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Dalam konteks itu sebenarnya saya kemarin sama Kang Husen ini mau diskusi. Ya mau tahu lah, saya kan nggak tahu banyak selain saya tahunya cuman Balikpapan ya kotanya rapih lah dan rencananya mau dijadiin kota ya. Ada wacana itu. Jadi saya nggak tahu lautnya seperti apa, arusnya, karena saya yakin di setiap daerah itu berbeda, baik bukan hanya arus tapi juga alat tangkap, perahu, jam laut gitu, terus jam kawat gitu. Saya mengandaikan kalau misalkan negara mengatur 0 sampai 12 mil, kawan-kawan yang berada di zona tangkap 0 sampai 12 mil akankah terganggu gitu dengan zonasi yang ada ini? Kan itu pertanyaannya. Jangan-jangan yang diatur dari 0 sampai 12 mil ini kalau membuat Bapak jadi harus melalui lebih jauh. Itu kan yang harus kita lihat. Dan dalam konteks itu aku sebenarnya mau belajar. Tanggal 30 Pak, kami sebenarnya dipaksa menghadap ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena terus terang perlawanan kami untuk menolak rencana zonasi wilayah pesisir bukan hanya datang dari Balikpapan, tapi wilayah pesisir lain seperti Mamuju, Makassar, Palopo, termasuk Sulawesi Tengah, Palu itu menolak semua rencana zonasi ini. Di Jakarta menolak, Teluk Benoa, Bali menolak, Bangka Belitung juga menolak. Jadi banyak penolakan dan kita nggak sendirian sebenarnya. Hari ini ada 12 RZWP 3K yang belum disahkan dan itu salah satunya adalah Balikpapan, Kalimantan Timur. Sayangnya Presiden kita ini tahun lalu mengeluarkan Perpres percepatan supaya RZWP 3K-nya di 34 provinsi ini cepat disahkan. Itulah kenapa terkesan seperti kerja setoran lah ya supaya cepat ini RZ-nya rampung semua di tahun ini. Di Jakarta kami kemarin baru aksi di depan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itulah kenapa tanggal 30 nanti kami sebenarnya diundang untuk menghadap Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Saya tidak tahu bagaimana ininya ya nanti tanggal 30, tapi masukan dari Bapak sekalian itu sangat penting buat kita semua gitu ya. Buat kita juga untuk menghadap ke atau ya bertemu lah, bukan menghadap itu kan lebih tinggi ya Pak, bertemu dengan kawan-kawan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi anggap saja saya orang yang mau belajar menjadi nelayan. Santai aja Pak, jangan tegang. Kalau ngomong pakai
bahasa daerah juga nggak apa-apa, nanti bisa diterjemahkan. Saya sih itu. Nah kalau Kiara sendiri sebenarnya kami bentuknya koalisi Pak. Kami punya anggota ada 12 anggota di seluruh Indonesia dari Sabang jauh sampai Maluku. Tapi jaringan kami dengan kelompok-kelompok nelayan itu lumayan banyak, setidaknya lebih dari 100 lah kalau bisa bilang, dari Sabang sampai